Perkenalkan, saya Ananingsi dengan NIM 250810101093. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas. Yang pertama itu adalah konstitusi. Dalam pengertian yang sederhana, konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Konstitusi juga dapat diartikan secara luas dan sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi dalam artian sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Adapun konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggara negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Jika konstitusi menunjuk pada aturan dasar, maka konstitusionalisme adalah paham atau gagasan tentang konstitusi. Dalam pengertian ini, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Yang terakhir itu konstitusionalitas. Dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi. Disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara, tergantung pada sebuah konstitusi atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Perkenalkan, nama saya Itama Salfadila Ebnur, nomor NIM-nya 2502110302082. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori nomor 2. Jelaskan sumber tentang budaya sadar berkonstitusi warga negara, yaitu kesadaran berkonstitusi atau budaya sadar berkonstitusi diawali dengan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi atau muatan konstitusi itu. Pemahaman tersebut tuh menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika warga negara memahami nilai dan norma dalam UUD nomor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka masyarakat itu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak konstitusialnya yang di mana itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Azana Zia Rahma dengan akhiran NIM 1022. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jelaskan pentingnya perilaku konstitusional warga negara. Nah, menurut buku ajar pembelajaran mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi, pendidikan kewarganegaraan, pentingnya perilaku konstitusional warga negara ini agar mereka dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Nah, pengalaman sejarah ini telah membuktikan bahwa adanya perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia yang akhirnya terjerumus dalam dokumen-dokumen konstitusi. Nah, yang berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di sisi ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reviona Desiska Bella dengan NIM 2509110301015. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dan norma konstitusional dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 memiliki peran penting sebagai dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai konstitusional adalah prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Pancasila. Nilai ini bersifat abstrak, normatif, dan menjadi motivasi serta arah moral bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan atau demokrasi, yang kelima keadilan.
Semua nilai itu menjadi pedoman dan cita-cita bersama bangsa yang kemudian menjiwai setiap aturan dalam konstitusi. Sementara itu, norma konstitusional merupakan wujud konkret dari nilai yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini bersifat mengikat, memaksa, dan memiliki kekuatan hukum. Di dalamnya diatur mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara, struktur, serta pembagian kekuasaan negara atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan, hingga tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan. Norma konstitusional memberikan batasan yang jelas agar pelaksanaan bernegara tidak menyimpang dari nilai dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, nilai konstitusional merupakan landasan filosofis dan cita-cita bangsa, sedangkan norma konstitusional adalah aturan hukum konkret yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya saling berkaitan, nilai memberi arah, sedangkan norma menjamin pelaksanaan dalam praktik. Halo, perkenalkan, nama saya Rasifah Zara. Saya dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, dan NIM saya yaitu 2509103011118. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana nilai dan norma ini tercermin dalam konten konstitusi. Yang pertama, sebelum menjelaskan, aku akan menjelaskan nilai, norma, dan konstitusi. Yang pertama adalah nilai. Nilai yaitu prinsip dasar yang dijunjung dalam kehidupan bernegara. Sedangkan norma adalah aturan konkret yang menuntun nilai-nilai tersebut agar ditetapkan. Sedangkan konstitusi adalah bertindak sebagai wadah untuk memperkuat nilai dan norma tersebut. Konstitusi itu merupakan salah satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Seperti pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Untuk yang selanjutnya, aku akan menjelaskan yaitu nilai dan norma dalam isi konstitusi dan menjadi dasar sebagai semua tindakan negara dan lembaga pemerintah agar sesuai dan tidak menyimpang dari dasar negara. Konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi yaitu negara sering dirancang agar mencerminkan nilai-nilai dasar yang diyakini oleh bangsa tersebut dan sekaligus menjadi normatif yang mengatur menyelenggarakan negara dan hak warga. Jadi, itu yang saya jelaskan. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yunul Hidayah dengan NIM 2502104021132. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tujuan utama dari nilai dan norma konstitusional dalam suatu negara. Peran dan tujuan utama dari nilai dan norma konstitusional dalam suatu negara adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang dan menjamin serta melindungi hak-hak dasar warga negara. Nilai dan norma konstitusional merupakan fondasi hukum dasar dan prinsip-prinsip luhur yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Peran utama nilai dan norma konstitusional, peran utama ini dapat dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan kekuasaan. Peran terpentingnya adalah menetapkan batasan yang jelas terhadap kekuasaan organ-organ negara, eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Mencegah tirani. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap rakyat. 2. Melindungi hak-hak warga negara, jaminan hak asasi manusia. Konstitusi merumuskan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak dasar warga negara.
Kepastian hukumnya memberikan kepastian bahwa hak-hak individu seperti kebebasan, keadilan, dan persamaan di mata hukum akan dihormati dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga, landasan penyelenggaraan negara hukum dasar. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dan landasan fundamental bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kerangka dasarnya menetapkan struktur, susunan kewenangan, dan hubungan antar lembaga negara, misalnya pembagian kekuasaan atau separation of powers. Tujuan utama penjelasan ialah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menciptakan tatanan sosial, politik, dan hukum yang teratur, damai, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Kontrol politik memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan negara yang sah. Sarana pemersatu mencerminkan nilai-nilai ideal, identitas, dan cita-cita bersama bangsa, misalnya ideologi negara sebagai rujukan pemersatu nasional. Pedoman pembangunan menjadi kerangka dasar untuk perekayasaan dan pembaharuan masyarakat dalam mencapai tujuan negara, seperti kesejahteraan umum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zara Andake dengan NIM 2508102011092 akan menjawab tugas kasus nomor 4. Pertanyaannya, bagaimana mereka membentuk dasar hukum dan tata pemerintahan? Dasar hukum dan tata pemerintahan dibentuk melalui 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang disebut Konstitusi Proklamasi. 4 pokok pikiran tersebut yaitu: pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan kewakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korota Ayuni dengan NIM 250810101110. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang studi kasus yang nomor 8, yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional dalam UUD NKRI 1945 tercermin dalam pembentukan kebijakan dan tindakan pemerintah, dan apa contoh konkret dari implementasi nilai-nilai ini dalam praktik. Yaitu jawabannya yang pertama tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NKRI 1945 tercermin dalam pembentukan kebijakan dan tindakan pemerintah melalui 4 pokok pikiran dan 4 fungsi negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Itu yang pertama, negara persatuan. Ini berarti kebijakan pemerintah harus mengatasi segala paham, golongan, dan perseorangan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, yaitu keadilan sosial, yang pokok pikiran ini menjadi cita-cita atau tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan programnya. Yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa sistem negara harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan yang tercermin dalam sistem demokrasi dan perwakilan rakyat. Yang keempat, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Ini merupakan dasar moral negara yang menuntut pemerintah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, yaitu contoh konkret implementasi nilai-nilai konstitusional. Implementasi konkret dari nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam 4 fungsi negara yang diemban oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang pertama yaitu negara persatuan, yaitu contohnya pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara Indonesia, Timur dan Barat. Yang kedua yaitu keadilan sosial, implementasinya yaitu program bantuan sosial sering tidak tepat sasaran. Yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat, yaitu rendahnya partisipasi politik masyarakat karena apatis atau tidak percaya pada sistem.
Yang keempat yaitu ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hidayatullah dengan NIM 25081020118. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang nilai dan norma institusi dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang apa fungsi dari UUD 1945 dan bagaimanakah caranya untuk memecahkan masalah dari 4 pilar tersebut. Pilar pertama itu adalah negara persatuan. Ini berarti kebijakan pemerintah yang harus mengatasi segala paham golongan dan perseorangan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 2 itu keadilan sosial. Pokok pikiran ini menjadi cita-cita atau tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Nomor 3 yaitu kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa sistem negara harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan. Dan yang keempat yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Ini merupakan dasar modal yang menuntut pemerintah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nomor 1 yaitu negara persatuan. Itu bisa tercermin dalam permasalahan yaitu menurut kelompok saya yaitu infrastruktur yang tidak merata antara Indonesia Timur dan Barat. Itu adalah salah satu bentuk ketimpangan antara fasilitas dan lain sebagainya. Nah, solusinya adalah kita harus mempercepat pembangunan daerah, mempercepat transfernya dana, mengawasi pembangunan dan mengawasi keluar masuk dana itu agar jelas, agar tidak ada penyimpangan yang lain, khususnya untuk keuangan teman-teman, karena keuangan itu sangat krusial dalam negara ini. Yang kedua yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial itu contohnya yaitu program bantuan sosial yang sering tidak tepat sasaran teman-teman. Contohnya sendiri di lingkungan kampus kita itu ada penerima KIPK yang harusnya itu tidak mendapatkannya. Jadi dia mampu tapi dia mendapatkan KIPK itu. Nah, menurut kelompok kami itu cara untuk mengatasi itu adalah survei langsung ke tempat tinggal ataupun ke lingkungan seseorang tersebut, karena menurut saya jika ingin menyalurkan KIPK itu kita harus tahu tempat tinggal dan lain sebagainya. Soalnya kalau hanya survei lewat apa yang dia isi dalam form pengisian KIPK itu kadang dapat dimanipulasi teman-teman. Yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Masalah dalam kedaulatan rakyat ini biasanya itu rendahnya partisipasi politik masyarakat karena tidak percaya pada sistem. Kita tahu sendiri teman-teman bahwa sistem di negara kita ini seringkali chaos karena tidak pro masyarakat bisa dan melindungi orang-orang yang terbukti salah. Jadi simpelnya itu ke bawah tajam, ke atas tumpul teman-teman. Nah, menurut saya hal itu bisa terpecahkan dengan cara mengikut sertakan masyarakat kepada keputusan pemerintah teman-teman. Karena selama ini kita tahu bahwa DPR sendiri yang harusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak mengikut sertakan masyarakat dalam keputusannya. Harusnya DPR bisa menerima
kritik dan lain sebagainya dari masyarakat, teman-teman. Dari situ kita bisa tahu sistem apa yang dipakai karena kita juga ikut membangun sistem itu, teman-teman. Seperti itu. Nomor 4 yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Yang paling ini di Indonesia, yaitu di Indonesia sendiri ini ada banyak suku, beragam bahasa, dan ada agama yang diakui dan tidak diakui, teman-teman. Tapi kita membahas yang diakui saja. Diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas. Kita tahu di sini di Indonesia sendiri membangun gereja itu sangat susah, teman-teman. Membangun gereja itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Kenapa seperti itu? Padahal negara kita adalah negara yang demokratis, beragam suku dan budaya, teman-teman. Menurut saya cara untuk mengatasinya adalah penegakan hukum setegas-tegasnya kepada orang yang intoleransi terhadap orang-orang yang minoritas, teman-teman. Karena itu hal yang tidak masuk akal, karena kita hidup di negara yang besar, kita mempunyai beragam agama, suku dan budaya, tetapi kesadaran kita tentang toleransi itu masih kecil. Nah, itu hal-hal yang tidak lumrah menurut saya, karena itu adalah makanan kita setiap hari seperti itu. Dan juga pembekalan pendidikan tentang toleransi terhadap sekolah-sekolah, terhadap masyarakat, edukasi seperti itu. Karena dari situ terkadang karena kita tidak paham, jadi kita menyalahpahamkan kepada orang-orang yang tidak toleransi, kepada orang-orang yang mayoritas atau ke minoritas seperti itu. Jadi dari pembekalan tersebut kita jadi tahu, kita menjadi paham dan kita pun akan tumbuh rasa toleransi tersebut. Sebenarnya kan membangun tempat ibadah itu kan hak dari semua manusia, teman-teman. Semua manusia yang beragama. Melakukan ibadah pun sama, hak dari semua manusia yang beragama. Jika hak itu pun dilanggar, kita sudah melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita toleransi terhadap satu sama lain dan lain sebagainya. Karena dari situ timbullah persatuan di Indonesia ini. Itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Ini adalah hasil rangkuman diskusi dari kelompok 2 yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.